Yuk kita on cam dulu semua untuk awal. Pak Ketua kelas itu siapa? Pak Ade atau Pak Yudi? Dipimpin doa dulu Pak Ketua kelas. Yang sudah masuk di on cam kan dulu kameranya biar tampak semangat. Aroni, Pak Radi, Ayudi, Bu Nadira, Bu Indah. Mangga yang terbiasa mimpin doa. Pak Yudi. Oh, Pak Yudinya. Mangga Pak Yudi. Ada Pak Ade, mangga Pak Yudi menuju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, walaupun dia amalan solihah, Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mangga silakan dimulai. Mangga atur nuhun Pak Ade. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi di sore hari turun hujan di kota Bandung. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak, seperti yang saya kemukakan minggu kemarin, hari ini adalah minggu ke-7, ya berarti minggu depannya sudah masuk ke ujian tengah semester. Diperiksa lagi tugas-tugasnya, kemudian dibaca ulang, karena saya akan mengeluarkan sesuai dengan handout yang sudah saya upload ke situ 2. Kemarin kita membahas tentang pendidikan dan pelatihan, di mana program ini tentunya harus dijalankan secara berkesinambungan. Karena maju mundurnya sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Kualitas SDM yang di-upgrade secara berkala memungkinkan akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tentunya harapan konsumen yang memungkinkan pelayanan akan semakin ditingkatkan, ya, kepuasan akan semakin dirasakan. Itu yang menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, di mana para pimpinan peduli terhadap kualitas SDM. Kualitas SDM tidak langsung bisa bagus, melainkan ada upaya-upaya. Salah satunya
pendidikan dan pelatihan. Kemudian minggu ini kita akan membahas tentang karir, pengembangan karir. Ada perencanaan karir, ada jalur karir, dan ada sasaran karir. Orang yang memiliki cita-cita, orang yang punya visi, ya berbeda dengan orang yang ala kadarnya, asal jalan, sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, makanya di sini saya akan membahas tentang karir dan pengembangannya. Dari mulai perencanaan karir, kemudian jalur karir, sampai kepada sasaran karir. Karir identik dengan perjalanan hidup seseorang di dunia kerja. Selepas dia keluar dari bangku pendidikan formal, masuk ke dunia kerja, sampai pada posisi saat ini dia duduk di mana kan begitu. Karir diibaratkan medan, sirkuit ya, acuan untuk berkompetisi di dalam memenangkan persaingan. Siapa yang akan bisa mencapai garis finish sebagai tujuan akhir dari apa yang menjadi harapan. Jadi karir ini kalau digambarkan tidak sebagaimana harapan perjalanan yang lurus, mulus, tapi karir bisa diidentikan dengan sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Dan kita pelakunya tidak sendiri, tentunya ada para kompetitor. Kemudian jalannya juga tidak selalu lurus, melainkan ada tikungan, bahkan tikungan tajam, berkelok, kadang-kadang naik, kadang-kadang bisa menurun, samping kiri kanannya bisa jadi ada tebing terjal yang bisa mengganggu perjalanan, atau mungkin di sebelah kanannya ada jurang gitu. Artinya kita harus betul-betul konsentrasi, mengerahkan seluruh kemampuan untuk bisa menjalani apa yang menjadi kewajiban kita ya. Bahkan kita harus menyadari bahwa kita punya potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Itu gambaran karirnya. Ibu Bapak sekarang sedang ada di sirkuit. Apa yang sedang dijalankan harus betul-betul disadari. Apa yang menjadi keinginan berupa sasaran karir yang bisa dicapai di waktu yang akan datang. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum, melainkan orang atau kaum tersebut berkeinginan dengan punya komitmen ya, bagaimana dirinya bisa tumbuh berkembang dan mampu mencapai apa yang dicita-citakan. Mimpi indahnya bisa terrealisasi, harapan menjadi sebuah kenyataan. Itu introduction-nya. Saya akan sharekan. Tadi sudah. Sebentar. Wah. Materinya mana? Sebentar. Oh ini. Oh. Barusan saya buat PowerPoint tambahan biar cocok dengan kelas magister rumah sakit. Baik, ini yang akan kita bahas dan nanti insya Allah kita diskusikan. Apa itu karir? Tadi sudah saya ilustrasikan perjalanan hidup seseorang
khususnya di dunia kerja, dari mulai dia keluar dari bangku pendidikan formal, masuk ke sebuah instansi atau perusahaan, sampai dia meniti dan menjalani, dan posisi saat ini di mana. Nah, itulah jalur karir. Langkah-langkah yang harus dijalani. Sambil berjalan, ya sambil terus mengembangkan kemampuan kita. Ini Bapak kan, Ibu sedang bekerja. Sambil bekerja, sambil terus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dengan mengikuti S2. Kemudian tujuan atau sasaran karir, posisi-posisi yang bisa dicapai dan harus menjadi sebuah tujuan, ya. Karena orang yang tidak punya cita-cita untuk menggapai hari esok yang lebih baik, biasanya semangatnya tidak tinggi, ala kadarnya. Untuk itu harus membuat perencanaan karir. Perencanaan karir identik dengan menentukan tujuan sebagai target dari sebuah perjalanan. Kemudian pada saat meniti karir, tidak boleh berhenti untuk belajar, mengembangkan kemampuan dengan menambah ilmu. Manajemen karir ini lebih lengkap nih, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, sampai ke pengendalian. Seseorang apabila punya guru itu akan lebih baik. Kalau ma'rifat ada mursyid. Makanya ada konseling karir. Kita masuk ke studi kasus dan ini latihan soalnya. Nanti akan saya periksa untuk menambah komponen nilai di tugas akhir, ya. Nanti kontribusinya 20% kurang lebih. Tentunya digabung nanti dengan nilai Pak Yusuf hari ini. Baik, ini ada surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin. Yang tafsir terjemahannya kurang lebih, masing-masing orang itu akan memperoleh derajat dari apa yang telah dikerjakannya. Tidak simsalabim. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka perbuat. Dalam rukun iman, ya. Rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada itu adalah ketentuan yang sudah terjadi. Sementara qadar itu ketentuan yang sudah tercatat, tapi seperti decision tree. Jadi bisa berubah dari satu takdir ke takdir yang berikutnya, tergantung dari ikhtiar dan doa. Makanya di sini keluar nih ayat Al-Quran surat Al-An'am. Masing-masing orang memperoleh derajat dari apa yang telah dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka perbuat. Allah itu maha teliti. Allah itu maha tahu. Allah itu maha memberi hidayah, hadiah dari apa yang kita lakukan. Baik, ini dalilnya, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus kita anggap sebagai sebuah kebutuhan
Dan harga diri kita itu terletak dari keseriusan, kesungguhan, keuletan, dan hasilnya nanti akan bisa kita rasakan. Pengembangan Karena karir. Allah akan memberikan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum, melainkan orang atau kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Ini kaitannya dengan Al-An'am ya, yang dikaitkan dengan ayat lain. Baik, coba kita logikakan definisi karir. Karir tidak lain adalah rangkaian posisi atau pekerjaan yang dilalui oleh seseorang selama hidupnya. Maksudnya selama bekerja dalam kehidupan kerja. Termasuk pengalaman, pembelajaran, pengembangan keterampilan yang mendukung tujuan pribadi dan profesional. Itu diambil dari Gary Dessler. Kemudian berikutnya, walaupun narasinya berbeda, tapi maknanya ya ke arah sana. Karir tidak lain adalah perjalanan dan pencapaian individu dalam dunia kerja yang melibatkan pengelolaan peran, tanggung jawab, serta pengembangan kompetensi untuk memenuhi aspirasi jangka panjang. Itu Mondi Nuh 2020. Jadi dapat disimpulkan, karir tidak lain adalah proses berkelanjutan yang mencakup serangkaian pengalaman kerja, pembelajaran, pengembangan yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional sepanjang hidupnya. Karir tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang pertumbuhan dan kontribusi yang bernilai dalam dunia kerja. Ya memang karir itu identiknya dengan kenaikan. Kalau kita lihat dari hierarki struktur yang ada dalam sebuah organisasi, itu seperti piramid. Dari mulai kalau tingkat manajerial itu lower, middle, dan top. Jadi berjenjang ke arah yang lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin sedikit. Itulah kompetisi. Baik, kita lihat apa itu jalur karir. Jalur karir tidak lain adalah arah perkembangan pekerjaan yang telah dirancang oleh seseorang, atau bisa juga berkolaborasi ya antara individu dan manajer personalia untuk mencapai tujuan tertentu dalam karir, baik secara vertikal maupun lateral. Itu dari Armstrong 2020. Selanjutnya, karir merupakan serangkaian langkah yang terstruktur dan progresif mencakup posisi peran pekerjaan yang dapat diambil seseorang untuk mencapai tingkat karir yang lebih tinggi atau lebih sesuai dengan harapan profesi. Dapat disimpulkan, jalur karir adalah panduan strategis mencakup langkah-langkah tahap pekerjaan yang dirancang untuk membantu individu mencapai tujuan karirnya. Jalur ini dapat berupa kenaikan posisi, pengembangan kompetensi, atau perubahan bidang kerja sesuai dengan minat dan kebutuhan. Tergantung dari orangnya ya, karena orang itu ada yang memang gila jabatan dan dia sangat haus untuk terus melesat meniti jalur-jalur karir yang lebih menantang. Ada juga orang yang tidak terlalu ambisi. Yang penting dia merasakan bahwa apa yang saya lakukan dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kenikmatan, karena bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada organisasi tempat dia bekerja. Tak peduli dia dinaikkan secara hierarki posisinya atau tidak. Yang penting dia merasakan, saya sudah menikmati pekerjaan ini, saya bisa melakukan dengan baik dan memberikan manfaat baik kepada organisasi tempat dia bekerja maupun kepada individu yang dia layani, apakah sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai dosen, gitu.
menyentuh terhadap persoalan kebutuhan yang dia layani, sehingga memungkinkan kalau murid itu tidak hanya pintar tapi juga murid yang bisa berubah karakter dan akhlaknya dengan bantuan seorang guru atau seorang dosen. Pasien itu merasa terlayani, diperlakukan secara manusiawi dengan kelembutan, tutur kata yang santun dan kasih sayang, misalnya seorang perawat ya. Tak peduli apakah dia nanti diperhatikan oleh organisasi untuk terus ditingkatkan jabatannya atau tidak. Padahal itu mah pasti akan mengikuti ya, kalau kita melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, ketulusan, dan yakin menggunakan hati, sehingga orang-orang yang kita layani ini merasa puas dibuat. Atau satu lagi, perubahan bidang kerja sesuai dengan minat dan kebutuhan. Jadi karir itu tidak identik dengan meniti satu posisi ke posisi yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Bisa jadi dia keluar dari organisasi itu, dia membuka usaha kecil, dan dia merasakan kreativitasnya bisa disalurkan dengan baik. Walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi dia merasa ada sebuah kenikmatan dari kreativitas yang bisa dia implementasikan dari apa yang dia lakukan. Nah, ini bisa variatif ya. Baik, tujuan karir ini ada, ya simpelnya ada 5. Kalau yang pertama, peningkatan kompetensi dan keahlian. Jadi peningkatan atau produktivitas ya, kemampuan dan keahlian, mengembangkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kinerja serta daya saing. Yang kedua, pencapaian kestabilan dan keamanan kerja untuk mendapatkan posisi yang memberikan keamanan finansial. Siapapun orangnya ingin kebutuhannya bisa terpenuhi, baik kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan prestis untuk harga diri misalnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ingin dirasakan aman untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ya tentunya untuk peningkatan posisi ya, dari satu posisi ke posisi yang lebih baik. Dalam hal ini promosi, bisa kenaikan jabatan, bisa kenaikan pangkat, untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan status sosial yang lebih tinggi, pengakuan secara profesional. Kemudian yang keempat, peningkatan kepuasan dan pemenuhan untuk menemukan pekerjaan sesuai dengan harapan, minat, nilai pribadi, sehingga memberikan rasa puas. Dan yang kelima, substansi bagi organisasi tempat dia mengabdi serta masyarakat secara umum. Dampak positif melalui pekerjaan yang dijalankan kepada organisasi dan masyarakat. Itu tujuan karir. Nah, apabila itu ingin bisa dicapai, maka harus memiliki perencanaan karir. Perencanaan karir tidak lain adalah proses sistematis di mana individu mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam pekerjaan mereka, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Jadi tidak hanya bagaimana bisa menduduki posisi-posisi yang lebih menantang dan menjanjikan status sosial yang lebih tinggi, tapi kita harus membuat identifikasi bagaimana bisa menyelesaikan tugas-tugas saat ini sampai ke depannya seperti apa.
Dan lebih utama tentunya membuat program untuk menyusun langkah-langkah strategis bagaimana bisa mencapai dari apa yang kita cita-citakan, kita harapkan, kita mimpikan. Untuk itu bisa dipilah menjadi beberapa komponen. Yang pertama, analisis diri, menilai minat, keterampilan, dan nilai pribadi. Yang B-nya, identifikasi tujuan, menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Karena untuk mencapai jangka panjang ya harus ada sasaran-sasaran jangka pendek yang bisa kita lalui. Kemudian perencanaan aksi. Kalau sudah memiliki perencanaan, menentukan tujuan, dan actionnya bagaimana? Langkah konkret, ya mengikuti pelatihan, pendidikan tambahan, terus mencari pengetahuan, belajar dari pengalaman orang, bisa kan gitu. Yang memungkinkan bisa kita jadikan rujukan supaya kita, orang bisa, kenapa kita tidak kan. Dan yang terakhir, evaluasi, penyesuaian, mengkaji kemajuan dan menyesuaikan rencana sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Tadi perencanaan, sekarang pengembangan. Proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengalaman individu dalam mencapai potensi penuh dalam pekerjaan mereka. Jadi peningkatan itu ya, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa berlatih. Semua apa yang kita lakukan jadikan pengalaman yang berharga untuk semakin lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, untuk mencapai potensi penuh dalam pekerjaan, sekaligus memiliki tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Jadi orang yang memang terbiasa menghadapi tantangan dan kesulitan, dan dia berusaha untuk menyukai hal-hal yang lebih sulit, nah ini akan menjadi sebuah kebanggaan. Komponennya bisa dipilah menjadi 4 ya kurang lebih. Apapun yang kita jalankan harus kita jadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan. Kalau perusahaan tidak menawarkan program pendidikan dan pelatihan, tidak sedikit orang yang ingin maju itu mau mengeluarkan uang sendiri untuk mengikuti pelatihan. Mungkin di sini juga ibu bapak ada yang biaya sendiri ya, tanpa dibiayai instansi tempat bekerja. Nah ini berarti peduli terhadap masa depan dan punya cita-cita yang tinggi untuk mencapai posisi-posisi yang lebih menantang, yang menjanjikan status sosial yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan karir itu selain melalui jalur pendidikan dan pelatihan, juga bisa di bawah seorang mentor atau pembimbing. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap atasan, menjalankan perintahnya dengan melakukan sebaik-baiknya, dan biasanya atasan akan menjadi mentor dan pembimbing kita, bahkan akan merekomendasikan untuk pendidikan lebih lanjut atau mengikuti kursus keterampilan yang memungkinkan akan bisa meningkatkan kualifikasi kemampuan kita. Makanya di sini mentoring dan bimbingan itu dukungan dari atasan atau rekan kerja yang lebih senior, memberikan arahan serta membangkitkan motivasi. Kemudian rotasi pekerja, rotasi kerja itu ada rotasi itu transfer ya. Jadi orang yang mau belajar, dia tidak hanya fanatis terhadap satu pekerjaan, tapi dia juga pingin. Karena pada dasarnya satu pekerjaan itu terkait dengan pekerjaan lain.
orang yang biasanya mencapai posisi gemilang, dia sudah paham betul berbagai lingkup pekerjaan, bagian-bagian yang dia tangani sebagai bawahan. Jadi rotasi ini terkadang memang perlu, walaupun ada posisi-posisi yang tingkat kesulitannya tinggi dan kita kurang menyukai, tapi minimal tahu kan, bahwa ada posisi yang membutuhkan orang-orang yang tekun, teliti, mentalnya kuat. Kita tidak harus melakukan itu berlama-lama di situ. Yang penting tahu pada saat kita menjadi pimpinan puncak, kita paham betul bagian-bagian mana yang punya tingkat kesulitan yang tinggi, resiko yang sangat berat kan. Dan kita akan menjadi sosok yang bijak untuk menghargai bagian-bagian itu yang memungkinkan akan bisa menentukan nilai jabatan. Walaupun levelnya sama, tapi bisa jadi nilainya berbeda karena tadi tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapinya lebih berat. Pengalaman di berbagai fungsi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Kemudian evaluasi secara berkala, jadi penilaian kinerja untuk mengidentifikasi area pengembangan secara berkalanya. Nah, ini lengkapnya manajemen karir ya. Kalau manajemen bukan hanya perencanaan, bukan hanya pengimplementasian, tapi lengkap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi planning, organizing, executing, controlling yang dilakukan oleh seorang individu maupun organisasi. Jadi karir ini tidak bergerak hanya karyawan saja atau organisasi saja, melainkan harus bersama-sama. Karena organisasi memotivasi, memfasilitasi. Seorang individu harus memiliki kekuatan, tekad, dan keyakinan untuk bisa mengembangkan, meningkatkan kualifikasi, dan memanfaatkan berbagai peluang untuk menduduki posisi yang lebih menantang dan pastinya nanti akan membanggakan dirinya, dan juga kalau dia punya keluarga ya menjadi kebanggaan istrinya, menjadi kebanggaan anaknya, bahwa ayahnya ini seorang yang struggle, orang yang suka berhadapan dengan kesulitan, senang terbiasa dengan tantangan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan menjadi sosok pemimpin masa depan. Untuk memastikan bahwa jalur karir yang ditempuh berjalan sesuai dengan tujuan profesional individu dan kebutuhan organisasi. Dan bersambut organisasi ya tidak menginginkan adanya bottleneck, orang-orang yang stagnan gitu, tidak mau menghadapi medan yang berat, sehingga kaderisasi berjalan dengan baik. Jadi seniornya tidak bertumbangan di tengah jalan. Manajemen karir dapat dipilah menjadi komponen. Yang pertama, perencanaan karir, identik dengan menentukan tujuan, paham dengan tujuan dan jalur karir yang ingin dicapai. Kemudian yakinkan bahwa setiap kesempatan kalau ada peluang untuk mengembangkan diri, ya manfaatkan. Ada pengembangan karir. Jadi menempa diri dengan mengikuti pelatihan, membina, dan berbagai hal yang sudah kita lakukan, jadikan guru gitu, sebagai pengalaman yang dapat mendukung pertumbuhan karir. Nah, kita juga harus punya guru ya. Guru kita ya atasan kita, atau orang-orang yang kita kategorikan sebagai expert, orang yang berpengalaman di bidang yang sedang kita jalankan, yang akan memberikan panduan dan solusi untuk tantangan yang dihadapi individu dalam karir. Ya kalau tidak punya guru, biasanya punya guru itu akan lebih cepat begitu. Orang yang memang
respect ya, ke kita. Orang yang respect sama kita ya karena kitanya juga membantu dia. Kalau di militer biasanya begitu, kalau seorang bawahan betul-betul tulus dan menunjukkan kesetiaan untuk membantu tugas-tugas atasan, maka atasan itu akan menjadi konseling. Bahkan kalau dia sudah bertengger di posisi kunci, dia akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita naik ke atas. Katanya kalau komandannya sudah masuk ke Mabes ya, biasanya dulu anak buahnya yang pernah membantu memudahkan dan meringankan tugas-tugas dia, maka dia akan panggil begitu untuk bisa bersama-sama naik ke atas. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Ya, controlling ya. Melakukan peninjauan secara berkala. Nah, berkala itu memang penting, berkesinambungan terhadap kemajuan individu dalam jalur karir. Kalau kepala biro SDM itu bertanggung jawab kan untuk melakukan evaluasi secara berkala, melakukan peninjauan terhadap kemajuan para anggota organisasi yang memang difasilitasi. Setiap potensi bawahannya harus betul-betul tersalurkan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih menantang sehingga kaderisasi berjalan dengan baik. Nah, ini konseling. Jadi proses bimbingan, dukungan yang diberikan kepada para individu untuk membantu mereka dan menyadarkan bahwa mereka itu punya potensi. Minat. Kalau potensi ya arahnya ke minat. Orang yang berminat ya dia punya potensi yang memiliki nilai-nilai sehingga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan karakter perencanaan masa depan serta pemecahan masalah dengan pekerjaan. Di Janker 2016. Ini dipilih lagi tujuan konseling diantaranya membantu individu untuk menyadari, untuk menyadarkan dan dia harus mengenali bakat, minat dan kemampuannya. Jadi di guru rumah harus begitu, kamu tuh bagus nih ininya nih, berarti kamu punya bakat, jadi jalurnya harus ke sini dan saya yakin kamu punya kemampuan di bidang itu. Kemudian konseling karirnya biasanya atasannya ya, atau seniornya yang memang berempati. Ya atasan ya berkewajiban untuk memfasilitasi, apakah fasilitasi informasi atau yang lain Dunia mah tidak mengenai dibawa pilihan mati, pekerjaan boy. dan peluang karir, Ya iyalah, dunia mah memberikan tidak solusi, tidak dibawa mati, tapi kan kita di dunia memberikan gambaran alternatif jalan keluar di dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang memungkinkan dapat menghambat karirnya. Kemudian membimbing dalam menyusun perencanaan dan strategi karir yang efektif. Doa. Ya insya Allah kalau kita peduli terhadap bawahan kita, terhadap orang-orang yang memang wajib kita tolongkan begitu. Tidak ada yang sia-sia ya apa yang kita curahkan, apa yang kita sedekahkan. Ini tidak mungkin ada yang tercecer. Semuanya kembali kita. Pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya pada saat kita berbuat curang, berbuat tidak baik, bahkan jahat kepada orang lain, kita tidak sadar bahwa kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kita sedang memasang ranjau yang akan kita injak sendiri. Maka kita harus yakinkan bahwa kejahatan itu tidak Kita karek berbuah. arunikan nu handap acan joglo na
Jogona aya kana 3M sebulan. 5M lah. Apa ya? 5M tentu dia sebulan. Niat tidak baik, hasad, dengki, iri, itu tuh jahat, itu penyakit hati. Dan penyakit hati itu tidak hanya bisa kita rasakan kemudorotannya di dunia, tapi dibawa ke akhirat, dijadikan sebagai apa ya, penyiksa kita begitu. Adabnya, nauzubillah min dzalik. Yuk kita bersihkan hati kita masing-masing, bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita harus peka, peduli, sekalipun kepada orang yang membenci kita, kita berikan kebaikan, sehingga nilai pahalanya akan lebih tinggi. Ini sudah masuk ke studi kasus ya. Studi kasus itu sebetulnya jabaran dari apa yang sudah saya paparkan di atas. Ini studi kasus sederhana di rumah sakit ya. Taruhlah ini Siti adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit namanya Sejahtera. Sebuah rumah sakit dengan fasilitas lengkap, berfokus pada perawatan pasien, rawat inap, dan rawat jalan. Siti telah bekerja selama 5 tahun dan saat ini berada di tingkat perawat junior. Meskipun dia sudah memiliki pengalaman yang cukup, masa kerjanya 5 tahun. Siti merasa bahwa dirinya belum berkembang secara signifikan dalam hal karir dan kompetensi. Masalah yang dihadapi Siti, dia merasa jalan di tempat, stagnan dalam bekerjanya, dan dia ingin mengembangkan karirnya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, seperti perawat kepala misalnya, atau manajer perawat. Namun Siti tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, dia juga merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan pengembangan karirnya. Itu masalah yang dihadapi Ibu Siti ya, atau Neng Siti. Ya, anom kena Neng Siti ya. Tujuan dari pemahaman studi kasus ini supaya Siti ini bisa sadar untuk mulai menyusun ya rencana pengembangan karir. Tadi tidak bisa seorang ya, tapi juga harus dengan atasannya sebagai manajer SDM. Jadi menyusun rencana pengembangan karir agar Siti bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dalam struktur keperawatan. Utamanya ini tugas manajer SDM, jadi menyusun rencana pengembangan karir agar Siti bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dalam struktur keperawatan. Yang kedua, Siti mampu memanfaatkan peluang di rumah sakit untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Capai 3 juta tuh. Identifikasi tantangan Capai dan 3 solusi juta. yang dapat membantu Siti dalam meraih tujuan karirnya. Tentunya harus melalui analisis situasi. Cek ayah 1 juta per Pertama, bulan. pengalaman dan kompetensi saat ini. Siti memiliki pengalaman sebagai perawat selama 5 tahun, memiliki sertifikat dasar keperawatan, namun belum memiliki spesialisasi 1,5 M. atau pendidikan lanjutan. Analisis 50. selanjutnya, kompetensi Siti dalam pelayanan pasien sudah baik, namun dia merasa kurang memiliki pengetahuan dalam manajerial atau kepemimpinan. Peluang pengembangan karir di rumah sakit. Rumah sakit menyediakan pelatihan internal, seminar lokakarya tentang perawatan kesehatan terbaru dan manajerial keperawatan. Berikutnya, rumah sakit mendukung perawat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti program pendidikan spesialis atau master dalam manajemen keperawatan. Dan yang ketiga, ada peluang untuk berpartisipasi dalam proyek rumah sakit dan perbaikan sistem pelayanan.
karir. Melakukan pendidikan lanjutan, Siti dapat memanfaatkan program beasiswa yang disediakan rumah sakit untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialis. Jadi dia harus tadi proaktif menanyakan tentang beasiswa ya, beasiswa yang disediakan. Biasanya atasan itu pada saat rapat, kami sudah memfasilitasi menyediakan ini. Sementara tidak banyak karyawan atau perawat yang mau bertanya begitu. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, yang penting mah santun, begitu bertanyanya juga bersahaja, tidak menuntut dan seterusnya. Insya Allah ini akan ketemu selahnya, bisa memanfaatkan program yang memang sudah dicanangkan oleh lembaga. Bagaimana agar kita sebagai perawat, misalnya atau sebagai tenaga kesehatan, ya bisa memanfaatkan fasilitas itu. Kalau perawat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialis, misalnya perawat spesialis, ICU atau anestesi, atau program magister manajemen keperawatan, magister rumah sakit. Kalau ibu bapak yang memanfaatkan program beasiswa dari lembaganya, alhamdulillah ya. Proaktif tapi tetap santun ya, dalam menanyakan berbagai informasi yang memang sudah dicanangkan. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Jadi rumah sakit juga menawarkan pelatihan khusus untuk perawat yang ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Nah, Siti salah satunya bisa mengikuti kursus kepemimpinan dalam mempersiapkan dirinya mengelola tim perawat di masa depan, baik dalam peran sebagai perawat, sebagai kepala atau manajer keperawatan. Ketiga, meningkatkan keterampilan soft skill. Selain keterampilan teknis, soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah juga penting dalam karir keperawatan. Bahkan lebih penting. Artinya penunjang yang sangat penting. Siti dapat memanfaatkan sesi pelatihan tentang keterampilan ini yang sering diadakan oleh rumah sakit. Keempat, ya kita kalau berbaik dengan atasan kita, dia akan menjadi mentor. Berbuat baik itu bukan menjilat ya, tapi menjalankan tugas-tugasnya dengan kualitas yang tinggi dan proaktif untuk bisa segera menyelesaikan sehingga atasan dibuat senang kan. Jadi mencari mentor, siapa atasan kita yang memungkinkan akan menjadi mentor ya. Mengidentifikasi mentor yang dapat membimbing dan memberi masukan mengenai pengembangan karir. Siti bisa mencari perawat senior atau kepala perawat yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan tim, dapat memberikan arahan serta dukungan dalam mencapai tujuan karir Siti. Kemudian bergabung dengan komite atau proyek rumah sakit. Rumah sakit sering mengadakan proyek-proyek komite untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Misalnya proyek peningkatan kepuasan pasien. Dengan berpartisipasi dalam komite ini, Siti dapat mendapatkan pengalaman berorganisasi serta bisa memperluas jaringan profesional. Oh, ini mesti di kasus yang lain. Kesimpulan, dengan memanfaatkan peluang yang tersedia di rumah sakit, Siti dapat mengembangkan karirnya dengan mengikuti pendidikan lanjutan, melatih keterampilan kepemimpinan, serta berpartisipasi dalam proyek rumah sakit yang relevan. Pendekatan sistem ini akan membuatnya mencapai tujuan karir yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan karir bukan hanya tentang peningkatan jabatan, tapi juga tentang pengembangan kompetensi dan kemampuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kualitas rumah sakit. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya di Unpas tuh ngajar sudah kurang lebih 34 tahun. Karena sudah dapat
apa disebut, bukan piagam, melihat fenomena di laboratorium komputer. Saya melihat 3 orang karyawan yang sama-sama energik, tapi yang satu itu betul-betul seorang karyawan yang manut. Semua pekerjaan yang diberikan kepada dia kerjakan dengan bersungguh-sungguh, kalau perlu dibawa ke rumah sampai dia dijuluki karyawan teladan. Pendidikannya D3 komputer, dan tiga-tiganya tuh D3 komputer. Nah, yang satunya agak cuek begitu, kadang-kadang sambil meroyek mengerjakan software dengan teman-temannya, sehingga pekerjaan kesehariannya relatif rada terbengkalai, walaupun ya bisa terselesaikan juga. Nah, yang satu ini memang pintar begitu. Dia tidak selalu mengindahkan pekerjaan sesuai dengan deadline. Bahkan dia berpikir, saya tidak peduli terhadap organisasi, saya juga punya masa depan. Saya ingin jadi dosen. Sambil nerusin kuliah S1, dia juga nyambil untuk menyelesaikan proyek-proyek kecil begitu, dan juga menjalankan. Selesai S1 dia S2. Tapi banyak atasan yang mengeluh dibuatnya karena kebiasaan dia untuk sedikit mengabaikan pekerjaan. Nah, orang yang sedikit mengabaikan tapi juga dia bertanggung jawab, walaupun mungkin sedikit keluar dari deadline yang telah ditentukan, sekarang dia sudah S3 selesai. Dia sudah menduduki posisi struktural di jabatan dosen sebagai sekretaris program pengelola reguler malam. Nah, ketiga fenomena ini, yang satu yang manut, taat, disukai oleh pimpinan, bahkan mendapatkan julukan karyawan teladan, ya tetap aja posisinya di situ begitu. D3, dan secara pendapatan relatif tidak berubah, kecuali perubahannya dari kenaikan berkala senioritas. Yang kedua, ini relatif meningkat, cuek gitu, tapi dia tidak terlalu jelek dan kondisi dari atasannya, tapi dia juga bisa menyelesaikan S2, dan dia karir tadinya di laboratorium komputer, sekarang dia sudah menduduki posisi kepala tata usaha ya, karena sudah menyelesaikan S1 dan S2-nya sudah digarap. Nah, yang suka tidak terlalu perhatian terhadap tugasnya, sedikit mengabaikan atasannya, tapi dia fokusnya, saya tidak ingin jadi karyawan terus, saya ingin jadi dosen. Setelah S2, dia ikut dan terus mencari informasi bagaimana agar bisa diterima sebagai dosen. Dia juga berupaya untuk melakukan hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan WD2, dengan WR2, kan begitu. Cari informasi, dan dia masuk ke salah itu, dan ternyata bisa begitu, walaupun relevansi pendidikannya tidak sejalur. Tapi dia ngambil S3-nya baru sejalur. Cuma untuk menjadi kaprodi mungkin lebih susah. Tapi dia sudah mendapatkan strata 3, kepangkatannya diurus, dan sekarang dia menduduki jabatan struktural dan bisa menyalip 2 kawannya yang dulu sama-sama masuk. Pengalaman kerjanya ya sama, sekitar 30 tahun, tapi posisinya sangat beda. Ini kaitannya dengan karir. Yang satu tetap di tenaga administrasi, dia favorit, dia manut sama atasan, tapi D3 aja di situ. Jadi yang bisa cepat merubah status sosial itu ya level pendidikan begitu. Walaupun kondisi kita tidak terlalu baik di mata atasan, tapi kita juga tidak terlalu mengabaikan ya, yang penting tugas kita selesai. Kalaupun ada deadline yang terlewati, dia tetap bisa menyelesaikannya. Tapi secara karir pribadi dia luar biasa. Nah, itu sekilas ibu bapak sekalian dari perjalanan karir ya. Makanya ada rencana karir, ada pengembangan karir, ada sasaran karir. Nah, sekarang posisi bapak di mana? Seperti biasa saya akan absen dulu. Bentar. Oh, ini harus dikeluarin dulu ya.
link. Yang saya panggil namanya harap penyaut. Salsabila Hasbullah. Biasanya nggak ada ya. Azaria Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Anisha Zahwa. Hadir, Pak. Itu gambar apa Bu Anisha? Oh, maaf, Pak. Kameranya kepencet mati. Lafi Hanum. Lafi ada. Assalamualaikum, hadir Pak. Oh, Bapak. Muhammad Goldi Fikri. Izin hadir Pak. Ya, Bapak. Marcelia Jen. Hadir, Pak. Ibu Marcel. Hadir, Pak. Oh, itu gelap ya di kendaraan. Pak Yudi. Orang Majalengka ini. Hadir Pak. Oh, iya. Ibu Feti Siti Fatimah. Hadir, Pak. Pak Andre Octavianus. Hadir Pak. Ibu Gisel Novalita. Hadir, Pak. Pak Gilang Muhammad. Hadir Pak. Pak Ade tadi ya? Pak Dr. Ade. Hadir Pak. Pak Roni Pandiaksa. Hadir Pak. Ibu Rifka Anggraini Amin. Ya, kedengaran. Ibu Sevita Selwar. Hadir, Pak. Pak Randi Nicholas. Hadir Pak. Ibu Nadira Putri Jasmine Hakim. Hadir, Pak. Ibu Silviana. Hadir, Pak. Ibu Safanisha Alfia. Izin hadir, Pak. Bu Indah Melisa. Izin Mei. hadir, Pak. Ibu Siti Nur Khalisa. Hadir, Pak. Ibu Rani Monika Raja. Ya. Ibu Fitria Puspita Arum. Hadir, Pak. Ya, sekali lagi yang tidak menyaut, Ibu Rani Monika, Ibu Ripka Anggraini. Dokter Rani sedang poli tadi. Maaf, Pak. Poli di mana? Poli di rumah sakit mungkin tadi ada ini pesan di WA-nya. Oh iya. Jadi izin gitu Pak ya. Izin poli. Terakhir nanti muncul. Ibu Ripka nggak ada berita. Ripka Anggraini Amin. Sama Ibu Salsabila ini kayaknya Ibu Salsabila masalah masuk ya. Tapi sama katanya 23. Biasanya suka angkatan berapa gitu masuk. Baik, saya kembali lagi ke karirnya. Betapa pentingnya karir. Karena orang ada yang tidak peduli begitu tentang kedudukannya. Saya mah di sini aja cukup. Ngapain di atas, di sini aja sudah banyak masalah. Di atas udah hidup ini masalah ya. Orang yang terbiasa menghadapi masalah dan dia bisa scanning environment, memposisikan diri
mengadaptasi dan berupaya untuk bisa struggle. Silahkan ibu bapak yang punya punya kasus di kantornya, saya akan di sini juga banyak pakar yang handal untuk berdiskusi, bukan teacher learning center, sekarang student learning center, karena studentnya pintar. Kalau ada kasus, ya ini kan sama-sama secara umum warga organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Yang belum sempat untuk menyampaikan sesuatu. Kalau yang on cam kelihatan yang motivasinya tinggi ya. Bu Peti, Bu Azaria, Ibu Klavi, kayaknya Pak Klavi ya. Ini jadi YouTuber nanti. Silakan Pak Klavi Pratama. Sementara belum ada, Pak. Saya mau nanya sama Ibu Marcella, tapi takut nanti lagi di perjalanan. Pak Roni udah sempat menyampaikan sesuatu? Ya, izin mungkin yang ingin saya tanyakan, Prof. Kalau di tempat saya itu untuk peningkatan jenjang karir itu jadi melalui proses seleksi bidding, Prof. Gitu. Ada proses seleksi, jadi memang sebetulnya terbuka untuk siapa saja gitu, jadi tidak melihat basic pendidikan gitu ya, karena memang dari proses dari Kementerian Kesehatan pun seperti itu, prosesnya bidding dan itu terbuka gitu, Prof. Dan itu akhirnya di cascading ke satker di bawahnya, ya di rumah sakit juga menerapkan hal yang sama untuk peningkatan jenjang karir gitu. Jadi tetap proses bidding itu nanti yang menghasilkan rekrutmen untuk posisi-posisi tertentu gitu, Prof. Terima kasih. Memang harus seperti itu, Pak. Tapi yang disayangkan ada orang yang punya potensi tapi tidak percaya diri, sehingga tidak memanfaatkan peluang itu. Jadi intinya seorang atasan bukan hanya menginformasikan tentang adanya program yang bisa dimanfaatkan oleh semua pegawai yang ada di situ, tapi bagaimana cara menyadarkan mereka gitu, bahwa hidup ini ya harus punya cita-cita, bahwa hidup ini harus punya keberanian, percaya diri, karena tidak sedikit orang yang punya potensi tapi tidak punya keberanian dan kepercayaan diri, sehingga peluang-peluang itu tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan program itu hanya sekedar program dan yang bisa memanfaatkan hanya beberapa gelintir orang, sehingga program ini tidak berjalan. Barangkali ibu bapak ada yang punya pengalaman. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Roni, ya hampir setiap organisasi hanya seperti itu, karena tidak mau anggaran ini digunakan oleh orang-orang yang kurang berpotensi ya. Namanya motivasi. Sebetulnya kemampuan itu kan bisa digali. Yang penting dia punya motivasi dan keyakinan bahwa masa depan itu harus berpihak kepada kita, dan berbagai potensi peluang yang ada itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mangga ini nanti gayung bersambut dengan Pak Roni Pandiaksa, atau ibu bapak sekalian di sini ada yang tadinya tidak percaya, ternyata dia bangga terhadap keberanian dan setelah dijalani gemilang kan begitu, yang memungkinkan masa depan itu berpihak kepada kita. Ini bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah punya usia di atas 40 biasanya. Kalau masih muda biasanya kan dia punya kemampuan tapi keberaniannya kadang-kadang kurang. Ada juga orang yang beraninya terlalu tinggi dibandingkan kemampuan, ada
Kata siapa itu, Renal Kasali ya. Jadi orang yang berhasil itu sebetulnya bukan orang yang mampu, orang yang berani dulu. Karena kemampuan itu kadang-kadang mengikuti. Tapi beraninya bukan berani gambling, berani mau belajar juga. Silakan Ibu Peti barangkali yang sudah memanfaatkan peluang. Ini di mute, Bu. Ya, izin Prof menambahkan aja paling karena saya kan di klinik ya, jadi memang mungkin sistemnya beda Pak Roni, jadi kayaknya kurang hafal juga gitu. Kalau situasi saya sih di klinik, karena kan kalau klinik memang skalanya lebih kecil gitu ya, dan untuk pengembangan karir memang ya nggak terlalu banyak juga seperti kayak di rumah sakit. Dan memang untuk di klinik yang saya itu juga hampir setengahnya pegawai tetap gitu, jadi memang sudah banyak pegawai tetap, hampir kebanyakan sampai 10 tahun, jadi memang ya lumayan loyal gitu. Tapi untuk permasalahan ya, untuk pelatihan seperti itu ya hanya segelintir orang gitu yang mau untuk melaksanakan pelatihan untuk pengembangan dirinya seperti itu gitu. Kalau dari pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Peti. Ini kayaknya Pak Ade nih yang segudang pengalaman. Ya, baik. Jadi emang kalau pengalaman di rumah sakit kami itu banyak sekali masalahnya itu adalah mereka sudah zona nyaman rata-rata. Kalau apalagi di daerah, makin mereka kalau misalnya sudah dididik, artinya ayo ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Nah, kalau dia lebih jago, dia akan ditarik kayak ke PT, artinya ke kota lain gitu, dipindahkan. Akhirnya mereka tidak mau ngambil itu gitu. Jadi udahlah, saya mah yang sekarang ini aja lah gitu. Banyak yang seperti itu, Pak. Jadi memang itu agak kesulitan di kami untuk mengembangkan karir mereka gitu ya. Terus kemudian juga untuk memilih itu susah. Dan biasanya memang kalau di kami akhirnya ujung-ujungnya adalah udah yang pendidikannya yang udah paling tinggi apa sih? Kalau perawat misalkan udah ada nurse-nya, ya udah berarti yang nurse itu yang paling tinggi, dia bisa jadi kepala unit, terus atau nggak mungkin jadi manajer apa gitu, karena dia udah di situ aja meskipun pengalamannya sedikit. Tapi kalau yang misalnya dari awal dia cuma perawat D3, udah tidak akan berkembang di situ aja gitu sampai seumur hidup lah istilahnya, sampai dia bekerja di situ seperti itu, Pak. Jadi memang agak susah juga ini pengembangan karir kalau di rumah sakit tuh. Kalau yang apalagi di daerah, artinya mereka tidak mau kalau nanti kalau bagus saya ditarik ke tempat lain atau nggak dipindahkan untuk misi yang tempat lain. Nah, itu tuh seperti itu, Pak, yang banyak terjadi seperti Jadi sama, itu, Pak. sama di mana-mana juga. Di lembaga saya juga begitu tuh. Bahkan kemarin ada yang nurse itu ngurusin S3 selesai juga. Orangnya pintar memang, pintar dan pemberani. Terima kasih Pak Ade. Untuk sama ya. Jadi tugas atasan itu tadi menyadarkan bahwa setiap karyawan pegawai harus punya cita-cita, dan keberanian itu memang harus diciptakan. Potensi tanpa keberanian juga dia tidak percaya diri, tidak bisa maju. Tadi ada orang yang tidak terlalu pintar tapi dia terus mencari informasi bagaimana memanfaatkan peluang-peluang itu untuk bisa digunakan dalam pengembangan karir dirinya. Nyatanya bisa, bahkan ada yang sampai jadi profesor. Secara kelebihan kayaknya nggak terlalu kelihatan menonjolnya, tapi dia bisa menduduki strata posisi yang tertinggi kan. Walau alam apa amalannya, mungkin saja tahajudnya tidak pernah ditinggalkan atau sedekahnya, kan kita tidak tahu ya, dan tidak bisa menganggap rendah orang lain. Ini apa sih istimewanya orang kok bisa jadi profesor misalnya? Nggak boleh gitu. Saya yakin dia punya keistimewaan yang tidak kita ketahui, karena Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang tadi punya keberanian, ketekunan, dan kedekatan terhadap Sang Maha Pencipta. Bisa jadi soft skill-nya juga lebih bagus daripada orang-orang yang mungkin jago ngomong saja tapi orangnya kelihatan arogan dan tidak sopan,
bahkan cenderung tidak menghargai atasan. Ya, jangan salah kalau dia stagnan, tidak bisa masuk ke posisi kunci yang tinggi kan. Kepintaran bukan satu-satunya yang bisa diandalkan. Jadi orang menyukai orang yang punya soft skill yang bagus. Makanya kita tidak jarang melihat ini orang biasa-biasa saja tapi kok bisa bertengger di posisi kunci. Ya kelebihannya kita tidak sadari karena orang umumnya melihat kekurangannya. Padahal kalau kita fair mah soft skill itu lebih utama dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Mangga ibu bapak, udah jam 8 lebih ya. Mau sampai sini aja, besok biar fresh. Minggu depannya nanti saya menunggu jadwal Pak Ferdi aja. Kapan ujiannya, disiapkan soalnya, dan saya akan merekap nilainya. Digabungkan dengan punya Pak Dr. Yusuf nanti. Terima kasih. Ini yang muda-muda mau ambil bagian, Neng Monica, Neng Rani. Prof izin Prof, tadi izin sedang ada pasien teman Prof. Oh iya. Mau berkontribusi nggak? Ada yang mau disampaikan? Kalau untuk kontribusi Prof, memang tadi sebagian saya mendengar untuk yang ya itu yang kontribusi untuk yang muda-muda sama yang untuk orang perawat-perawat yang memang ya terbatas karena masalah itu mungkin ya Prof, ya terbatas karena masalah strata pendidikan Prof. Tapi kalau misalnya saya sendiri memang semakin muda justru harusnya semakin lebih banyak berkontribusi karena ya selain tenaga kita juga masih cukup gitu Prof, dan juga kita banyak kesempatan. Jadi kalau saya semakin banyak mencoba hal yang baru semakin bagus sih. Cuma memang untuk beberapa orang kayak perawat kayak gitu yang terhalang dengan strata pendidikan yang mungkin memang harus dipertimbangkan lagi Prof untuk jenjang karirnya mungkin. Iya. Baik, saya melihat orang-orang muda multi talenta punya kecemerlangan ya. Tapi kadang-kadang memang soft skillnya harus terus diasah karena orang tua walaupun punya keterbatasan utamanya di adaptasi IT itu sensitivitasnya juga tinggi, tapi kadang-kadang menyayangkan anak muda yang punya potensi yang tinggi. Jadi intinya ya selagi muda, banyak di TikTok itu yang hebat-hebat tuh dokter-dokter muda yang bisa menarasikan kalimat-kalimat yang bisa jadi keunggulan dia kan gitu. Kemudian apa yang disebutnya yang suka like, subscribe, jadi banyak yang salut. Tapi semakin lama semakin dia berani, semakin banyak orang yang mengomentari, dia akan soft skillnya akan terasah sendiri gitu. Sehingga memungkinkan akan lengkap lah kreativitasnya, konsep keilmuannya, nanti dipoles dengan soft skill yang nah ini kalau Ustadz mah Adi Hidayat lah gitu. Banyak hatur nuhun karena perhatian Pak Roni cekap atau nanti Mbak Ayu bari ditambihkeun apa cekapnya. Banyak hatur nuhun bintangna hari ini Pak Roni. Pak Ade mah senior lah. Hatur nuhun karena perhatosanana kurang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah di momen-momen berikutnya apakah saya jadi penguji tesis ibu bapak sekalian atau mungkin dalam momen apa saja. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hatur nuhun Pak.